Halo dulur dan kawan-kawan, ketemu lagi bareng saya. Dan kali ini kita akan mendaki sebuah gunung di daerah Soreang. Sebenarnya disebut gunung juga bukan, siapa ya? Bukit kali ya? Bukit. Tapi kalau di Wikipedia disebut apa? Gunung. Gunung yang bernama Gunung Lion alias Gunung Singa. Kita akan berangkat bareng. Ini ada, kita cek dulu ya, ada siapa aja. Ini ada Pawas yang sekarang ganteng banget, pasti banyak fansnya. Pawas gimana? Terakhir kita ke gunung apa? Waktu kita bareng terakhir gunung apa tuh? Ke ini Bung, ke yang Lembu Mas. Oh, Tampo Mas. Ini ada Farul yang dulu sempat gondrong ya Farul ya. Kenapa udah berhenti gondrong Farul? Sudah jadi harus gitu aja Bung. Harus marau aja. Jadi budak korporat. Budak korporat. Wow. Ini ada Adit Suradit. Ada Bung Gimana, Surabung. Adit. Aman aja ya. Iya. Dan ada Lord, the one and only. Padat. Kemana nih kita Pak? Kan udah tadi ya. Gunung Singa. Nah, di sini ada salah satu kawan kita, sekalian kita jenguk. Tos-tosan pakai tangan kiri. Oh, kok ngeblur langsung kalau ke Arsal? Oh, karena fokus di tangan. Gimana Sal? Tapi kerjaan masih lancar ya, masih banyak kerjaannya. Ya itu aja lah. Endorse aja lah. Tapi udah membaik ya dibanding terakhir kali kita ketemu ya. Iya. Waktu itu masih pakai penyangga Itu tangan. masih gini. Sekarang udah enggak? Sekarang udah bisa gini. Udah bisa gimana tuh? Udah bagus. Udah bisa gini. Nggak gini belum. Gini dulu. Semoga cepat sembuh. Ya. Biar kita bisa mendaki bareng lagi. Oke, sebelum kita mendaki kita makan siang dulu di rumah Pak Arsal. Liwet padahal dari warteg. Makan. Jadi ternyata akses ke Gunung Singa kita melalui perkampungan warga, dan saya kira dari jalan rayanya dekat, ternyata masih ke dalam lagi. Lumayan naik turun juga, jadi untuk kawan-kawan yang senasib seperti kita yang pakai mobil hatchback kayak gini lebih baik sedikit berhati-hati. Karena harusnya ada jalur-jalur yang diterabas bisa langsung dengan motor. Kalau pakai mobil apalagi yang kecil harus nyari jalan lain karena takut kaki-kaki rumpa. Seorang 10.000. Kalau kami TikTok sama rata. 5.000 TikTok. Kalau TikTok 5.000. Boy pada nitipkan mobil. Yoti gitu ya. Oh, Aman tapi nya Bu. Aman. oke, ini udah jam 3 kurang semenit dan kita akan memulai pendakian. Cukup sore juga dan tadi sempat ada geledek, jadi semoga lancar dan supaya pendakiannya nggak garing karena kita pengen durasinya tetap panjang. Jadi kita paksain panjang. Tapi kali ini saya punya tema yang cukup menarik untuk kawan-kawan semua. Kan biasanya kalau konten-konten lain tuh membicarakan hal apa aja yang harus dibawa ketika mendaki ya kan, atau hal apa aja yang harus dibawa ke gunung. Gimana kalau kita bicarakan hari ini 5 hal yang kalian kira harus dibawa ke gunung atau dibawa mendaki padahal nggak perlu. Kita tanya sekalian ke orang-orang ini ya. Sekalian kita jalan. Oke, gas. Pendakian latar belakangnya ada baju dijemur ya. Waduh, Parul. Hai. Kayaknya ini cuaca mulai mendung ya, Rul ya. Mulai mendung. Tadi panas. Iya, Parul dulu kita pernah mendaki bareng di gunung apa nih? Di Burangrang. Burangrang, kayak lagunya Burangrang. Skrillex ya. Burangrang. Burangrang. Sekarang kerja apa, Rul? Lagi Sekarang kerja? enggak, saya udah resign. Udah resign lagi. Sekarang freelancer aja sih kalau diambil. Nyesel nggak rambut dulu yang udah gondrong itu dipotong setelah kerja nggak jadi Wah, kerja? nyesel banget tuh Bung. Iya, udah lebih panjang dari saya ya rambutnya. Dari awal kuliah sampai akhirnya wisuda juga masih gondrong kan. Waktu itu juga berapa hari sesudah wisuda kan langsung naik Gunung Burangrang. Jadi kayak yang sayang aja gitu, udah 4 tahun lebih. Tapi saya lihat-lihat Parul juga berkacamata ya.
berkacamata. Kalau di Twitter tuh cowok berkacamata tuh punya arti beda. Oh iya tuh Karena sering di banyak yang bikin kasus. Iya, banyak banget. Tapi saya yakin nggak semua cowok berkacamata seperti itu. Parul juga enggak lah. Enggak. Udah gondrong kacamata, waduh jangan merusak image dong. Jangan. Naruh, tadi kan saya sempat ngobrol sama kamera sebenarnya tadi di bawah. Jadi benda apa aja yang kita kira kita butuh waktu mendaki padahal enggak. Parul ada contoh nggak satu benda yang kira-kira kita tuh sebenarnya nggak butuh, cuma orang-orang suka bawa? Kayaknya sih tisu basah, Bung. Tisu basah menarik nih. Kenapa? Kenapa, Bro? Saya kira tisu magic. Ya kan sebelum kita kalau mendaki juga lewat base camp suka diimbau kan, Bung ya, nggak boleh bawa tisu basah karena kan di beberapa gunung udah seperti itu. Karena Kenapa katanya tuh ada kandungan plastik yang sulit untuk terurai katanya. Oh iya. Jadi jangan tisu basah katanya gitu. Dan tisu basah itu kalau kawan-kawan belum tahu, biasanya di gunung itu terkenalnya bukan buat ngelap nesting, bukan buat ngelap kompor atau piring, tapi lebih ke ngelap buang itu bul. Bul iya. Bul kan double O. Bul. Ngelap habis cebok. Jadi kalau habis cebok kita biasanya ngelap pakai tisu basah. Nah, tisu basah itu biasanya jadi penanda ya. Penanda jadi ditandem di situ. Ditaruh di atas itu supaya orang lain nggak menggali di spot yang sama. Dan ternyata orang-orang sekarang, apalagi beberapa tahun terakhir, baru aware bahwa tisu basah itu nggak boleh katanya karena nggak salah terurai, satu ya? yang ada kandungan plastik yang sangat sulit untuk terurai katanya gitu. Jadi disarankan penggantinya apa? Lebih baik tisu kering aja. Tisu kering aja kayaknya lebih bisa kayaknya. Tisu kering pakai air. Makanya air. sekarang kawan-kawan juga udah biasanya membawa ada 1 tumbler air kalau mau pup ya, 1 tumbler air, 1 sekop ya kan, sekarang udah ada yang sekop kecil kan? Ada. Sama tisu kering. Nah, kalian bisa cebok seperti biasa lah. Gitu. Oke, Rul, bagus juga. Sekarang kita lanjut jalan. Oke. Adit, menyambung soal tadi, benda apa kira-kira yang menurut Adit yang nggak perlu? Sebenarnya orang-orang suka bawa ke gunung, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak perlu. Iya. Apa tuh? Kenapa sudah begini? Alat mandi, Pak. Kok kepikiran alat mandi? Kenapa tuh, Dit? Kan nggak semua gunung ada mata air. Oh iya. Iya. Udah gitu kan jangan dibiasakan mengotori gunung dengan deterjen. Benar. Karena iya. kan kebanyakan alat mandi berbahan kimia, Pak. Berbahan kimia, betul. Jadi berbahaya juga buat ekosistem alam juga. Oh iya, saya jadi kepikiran juga. Kadang kan kita saya sendiri ya, udah pernah nggak sengaja dulu, Dit, bawa alat mandi ke atas gunung. Karena kan biasanya kita kalau naruh alat-alat semua di carrier. Ya, betul. Biasanya diturunin waktu di kaki gunung, bisa di pos, bisa di base camp atau di rumah warga. Nah, suka nggak sadar yang perintilan-perintilan kayak gitu kayak alat mandi itu ke bawah ke atas. Oh, jadi nggak sadar, Pak ya? Nggak sadar. Kayaknya kawan-kawan juga pasti ada beberapa yang pernah seperti itu. Dan emang benar, selain nggak berguna di atas, karena kan kalau jadi hutan mah cukup air aja lah ya. Iya. Biar kita ya tumbuhan juga nggak butuh deterjen. Ke satu itu, dan kedua bikin berat. Ya. Bikin berat carrier. Jadi nggak worth it lah, Pak, buat dibawa ke atas. Kadang kita lupa bahwa hal-hal kecil seperti itu yang bikin tas kita makin berat. Kayak baju yang berlebih, ya kan, power bank yang terlalu over. Terus apalagi tuh baterai kamera yang sebenarnya cukup 2 bawa 10. Bawa aki, bawa nini. Wah. Jadi benar. Berarti alat mandi ya, Dit ya. Oke, patut dicatat tuh, sering kelupaan. Kawan-kawan ini yang nonton pernah ada yang kebawa ke atas alat mandi? Pasti yakin pernah, Pak. Satu lagi pengingat, Dit. Kalaupun terpaksa pengen memang orangnya resik atau tidak bisa lepas dari sikat gigi, dari cuci muka, lakukanlah di tanah. Nah, di tanah, jangan langsung di aliran air, di mata air, jangan langsung. Apalagi aliran air. Kalian mikir aja kalau habis cuci muka tuh deterjen ke bawah sampai ke perkampungan warga, itu dosa loh. Jadi bawa aja airnya ke samping, bisa pakai nesting, bisa pakai piring kan, dibawa dulu ke pinggir pakai gelas. Sikat giginya di pinggir aja. Jauhkan aliran air. Oke? Paling enggak jauh 10 meter lah kalau bisa, Pak ya. Kalau bisa 100 meter ke bawah.
Pemandangannya juga termasuk cantik ya ini. Di kejauhan kita bisa lihat pemukiman warga. Kawan-kawan yang mau ngilangin stres sih asik banget kesini untuk stress relief, biar kembali live. Haha, apa sih? Wow, Halo. awas. Terakhir kita terakhir kita mendaki bareng itu kapan, Pau? Hampir tahun lalu kali Bung ya. 2 tahun ada ya? 2 tahun, hampir 2 tahun. 2019 apa terakhir? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi, bareng pandemi Anji itu. waktu itu. Iya, Atau? waktu ke Lembu ya. Ke Lembu iya. Abis itu baru syuting. Iya, yang Asus itu. Oh iya, merek tuh. Aduh. Nggak apa. Nggak apa. Saya masih ada kerja sama kok sama brand satu itu. Ntar kita terangin dulu. Nah. Pau, Ya, melanjut bahasan tadi. Ini tapi gunung pendek kayak gini lumayan juga ya bikin keringetan ya, Pau ya? lumayan sih karena mungkin ini ya figur kontur pendakiannya mungkin karena lebih terjal menanjak gitu. Terus suhunya panas? Lumayan panas sih bisa dibilang. Mirip-mirip gunung apa nih, Pau, kalau boleh tahu? Mirip-mirip waktu kayak ke Lembu itu, Bung. Ke Lembu iya, Iya. ya saya juga kepikiran gitu, banyak hutan bambu ya kan? Iya. Hutan bambu terus banyak lembu. Enggak. Banyak yang suka nyuri-nyuri makanan. Dilanjut. Pau, jadi kembali lagi soal hal apa yang kebanyakan pendaki kira perlu dibawa ke gunung padahal enggak. Apa sih menurut Pau sendiri? Mungkin salah satunya ini ya, teman-teman biasanya kalau ngedaki suka pakai celana denim tuh. Iya. Celana denim itu celana jeans ya? Iya, kayak jeans iya. itu. Karena mungkin untuk pendakian celana denim itu bisa dibilang berat yang pertama, terus Iya, kaku iya. juga Kaku. bisa Cedera ya? menyebabkan- Iya, cedera. Dan mungkin kalau kelebihannya ya dia nggak tembus ranting ya. Iya, Tapi dari lebih banyak kekurangannya ya. banyak kekurangan. Kalau Dan- hujan gimana, Pau? Nah, kalau hujan biasanya celana denim itu Hmm. agak lama kering dan Hmm. celana denim juga bisa menyebabkan salah satunya gejala hipotermia ke Oh depannya. gitu. Oh iya karena dingin, susah kering itu ya. iya, lembab kan. Kayak gitu. Iya kalau yang saya pikirin sih selain dipakai juga kalaupun itu nggak dipakai selama pendakian terus cuma dibawa di carrier juga berat ya. Lumayan untuk bobotnya sendiri lebih berat daripada celana-celana yang sering dipakai. Emang untuk ke gunung gitu. Iya. Bener juga. Itu juga dulu jadi perhatian banyakan orang yang waktu itu ada sebuah film kan, Pau ya. Nggak perlu Iya. kita sebut lah ya. Iya, udah Di pada film tahu. di film itu malah memperlihatkan sebenarnya bagus sih, mereka memperlihatkan keindahan gunung tapi di sisi lain mereka tidak mengindahkan peraturan ketika mendaki dan dari situ Iya. banyak yang sembarangan. Iya. Salah satunya jadi budaya pakai jeans ke gunung. Iya. Kalau kalian nggak ada celana mendaki kan bisa pakai celana yang ringan aja ya, Pak ya. Iya, banyak. Sarung sama kolor bisa. Bisa. Jangan dong. Jangan dong. Susah juga nanti. Tapi ya banyak ya celana yang ringan ya. Banyak sih. Kayak celana kalau zaman dulu celana bilabong, Nabi Labo. Pro Shop, Sufit. Bisa. Iya. Hah? Darbos. Astagfirullah, lu mana yang Darbos mah anak kecil dong. Tapi ada pernah dulu. Oh ada. Oh, Oh, ada. iya. Saya tahu Supit. Soalnya dulu waktu zaman Kaskus. Zaman tua pisan. Waktu zaman Kaskus kalau saya ketemuan sama orang, "Gan, pakai apa, Gan? Celana Supit, Gan? Saya pakai baju bilabong." Waduh. Oke ya, jadi celana denim jangan Iya. dibiasakan membawa. Jangan dibiasakan lah. Ya, oke lah, dan sekarang juga udah banyak celana yang harganya murah meriah ya. Iya sih, banyak. Tolonglah denimnya pilihannya. ditaruh di rumah aja. Tapi Pawas sendiri pernah nggak melakukan kesalahan itu memakai celana jeans ke gunung? Waktu pertama kali memulai pendakian karena mungkin waktu dulu kayak mungkin masih pengen gaya-gayaan gitu. Jadi identik dengan jeans tuh keren gitu, Bung. untuk Iya dibawa. sih. Tapi setelah tahu tentang kegunaannya itu malah kurang efektif gitu untuk Iya, pendakian iya. sendiri kayak gitu sih. Benar sih, saya juga tidak tidak memungkiri bahwa saya pun pertama kali mendaki ya pakai celana jeans. Untung tidak pakai celana chino. Cantik sekali pemandangan di depan. Loh, kok ada yang lewat?
Cantik sekali pemandangan di depan. Tapi ketika kita lihat Di samping. sini, loh kok begini? Kok terbalik. Oh iya. Halo Lord Eki. Halo. Saya terangin Boleh, dulu. Pak. Oh, nggak terang-terang ya? Oh, ternyata Anda yang tidak terang. Iya. Enggak, jangan gitu, jangan suka shaming. Jangan body swimming. Iya, saya juga tuh lihat kulit lebih gelap saya. Jadi, Pak Eki, bosen rasanya. Bosen. Saya melihat Anda lagi di program saya. Tapi karena kita kekurangan orang, Kepaksa. kepaksa Anda yang saya wawancara. Bentar, mic-nya kurang maju. Nah, ada cek. 1 2 1. Nah, iya. Oke, Pak Eki, di antara Iya, gimana, Pak? indahnya Sutet di depan sana, menikmati sore hari. Senja-senji. Gimana kalau kita lanjutkan pembahasan yang tadi, Pak Eki? Saya sudah tidak perlu bertanya kesibukan Anda apa ya, saking sering ketemu. Tidak usah. Iya. Terlalu banyak. Iya. Pak Eki, gimana soal benda-benda yang dirasa perlu para pendaki bawa? Oh, para pendaki sering merasa, oh, kayaknya gue perlu bawa ini deh. Padahal tidak perlu. Menurut Pak Eki sendiri apa nih? Ini pasti jawabannya bagus nih. Eki itu kalau jawab pasti bagus. Gak mungkin gak bagus. Awas Mantan. kalau- Itu kan jawaban yang kalian mau. Mantan Itu ya. 2021 masih gitu ya. Itu kan jawaban yang kalian inginkan. Tapi kenapa orang-orang masih rame bahas mantan 2021? Gak tahu, Pak. Kayaknya sampai kapanpun Nah, bercandaan itu pasti akan ada. nah, memang karena ada pasarnya, Pak. Iya. Saya juga kadang kalau nge-tweet iseng soal mantan-mantan itu yang nge-retweet rame. Rame. Oh, muka saya blur ya. Saya kira nasib saya doang yang blur. Selalu rame. Kenapa ya? Jadi kalau saya mentok gak tahu mau nulis apa, ya tulis aja soal mantan. Pasti rame. Pasti ramai. Nah, gimana, Pak? Kalau menurut saya sih paling, Pak, ini, Pak. Kresek yang apa namanya? Oh, yang sekali pakai. Yang sekali pakai. Oh iya, plastik sekali pakai gitu Iya. ya. Walaupun kadang-kadang kan kita juga sering bandel. Iya, saya masih sering bandel ya. Apalagi untuk air minum. Karena tidak ada pilihan lain. saya emang bawa tumbler. Nah, untung saya hari ini bawa tumbler. Ayo lu mau ngomong apa lu? Tumblernya cuma terbatas. Oh iya. Karena kita butuh buat masak ya. Iya, Sementara nggak semua orang punya tumbler. Kebutuhan airnya juga kan kadang berlebih juga. Bawa jerigen kan. Tidak setiap orang juga punya jerigen. Saya kira jerigen yang buat upacara. Iya, jerigen yang kayak gini-gini. Lagu. Jerigen. Jerigen aja. Wow. Oh iya, tapi memang benar sih Pak, plastik sekali pakai itu merusak banget ya, apalagi untuk orang-orang yang tidak sadar kawasan, terus plastiknya dibuang di hutan. Di mana saja. Di mana aja. Tadi padahal kita melihat kata-kata bagus ketika di jalan. Mantan boleh berserakan. Tuh mantan lagi kan? Nah, sampahmu jangan. Nah, relate tapi kan? Relate. Iya. Jadi benar juga ya, plastik-plastik sekali pakai kalau tidak bisa dihilangkan, diminimalisir. Bener, jangan terlalu banyak lah bobo kayak gitu. Saya jujur ini masih nih pakai trash bag. Tapi kan Jujur, itu kita karena takut hujan. terus kita kan kalau bisa trash bag biasanya berulang-ulang. Benar. Saya ini trash bag udah 2 tahun. Sampai baunya bau naga, bau neraka. Iya. Bau Masih aja bau dipakai. bul. Bau bul. Bul kan double O. Wow. Bol. Bulku. Ayam bulku. Udah mamam belum bulku? Jembul. Sama ayo serius nih. Tambahan nih Pak. Kontennya harus edukatif dong. Informatif, jangan destruktif. Informatif ya. Informatif. Tambahan nih Pak. Ya. Kadang-kadang juga pendaki suka ada yang bawa kertas yang Loh, buat Anda jangan menyinggung dong. kadang-kadang. Jadi nyindir. Tapi kan itu buat apa gitu kan? Buat nulis nama orang yang nggak bisa datang. Kan sekarang bisa di HP gitu Pak. Oh iya benar. Bawa Daripada- tab aja satu ya. Iya. Kalau nggak, iPad yang gede ya. Untung kalau ingat iPad yang 300 inch. segede gimana anjir 300 inci. Segede gaban. Yang ada di depan. Katanya serius. Oh iya. Maaf loh. Oh iya benar-benar capek ya. Bentar kelamaan. Saya cantelin dulu ini. Nah, terus gimana? Ya itu kertas-kertas kalau misalkan mau nulis buat orang-orang yang tersayang jangan inilah apa namanya. Gak apa-apa sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kita juga suka hilap si kertasnya gak ke bawah. Benar. Apa solusinya ditulis di tisu aja. Habis itu pas lap Dilap kebul. keluar jin.
Jadi kemana-mana. Tuh kan diomongin keluar tuh. Diomongin keluar jinnya. Aimbul. Aing jadi istilah anyar. Jadi istilah anyar embul. Embul Iya, udah emak belum. Aku kalau nggak diingetin kamu mau, nanti aku nggak mau, mati. Oke Pak, bagus sekali ya. Jadi plastik sekali pakai. Terima kasih Pak, jawabannya sangat terduga. Kita udah nyampe di puncak Gunung Singa. Oke, jadi kawan-kawan udah jadi tendanya. Yang lain sedang berfoto-foto. Jujur aja ya, untuk trek pendakian yang gak begitu jauh, Gunung Singa ini atau Bukit Singa ini saya rasa bagus banget untuk dijadikan tempat untuk merenung, tempat untuk foto-foto, tempat untuk berkontemplasi, dan lebih asik lagi kalau sedang tidak ramai seperti ini. Oke, dan tadi 4 sahabat saya udah bilang benda apa aja yang para pendaki sering ngerasa butuh untuk dibawa tapi sebenarnya nggak penting-penting banget dan justru memberatkan ya. Apalagi kira-kira, berarti tinggal kurang 1 kan, biasanya 5. Kenapa 5 nggak tahu, pengen aja. Satu lagi adalah saya rasa speaker. Ya, speaker yang kalian suka lihat gak, ada pendaki-pendaki yang nyantelin speaker di carrier-nya. Terus selagi berjalan suara musiknya tuh gede banget. Menurut saya loh, jangan tersinggung. Menurut saya itu bukan hal yang diperlukan sih, apalagi ketika kita di hutan. Pertama, habitat di alam, gak butuh dengar kebisingan-kebisingan musik yang kita tawarkan. Kedua, pendaki lain juga kan belum tentu merasa senang dengan musik yang kita putar. Orang butuh istirahat gimana ya? Ya pasti butuh menenangkan diri lah, apalagi udah pergi ke gunung kok kedengeran musik keras gitu. Kalau memang butuh banget musik ya pakai aja earphone, meskipun sebenarnya itu pun gak disarankan. Barusan lah 5 hal yang saya dan sahabat-sahabat saya rasa tidak perlu dibawa ketika mendaki. Kawan-kawan ada tambahan apa aja yang kira-kira gak perlu dibawa? Boleh tulis di kolom komentar. Biar apa? Biar rame videonya. Gak juga sih ya. Ya udah, tulis aja lah semau kalian. Tiba-tiba hujan deras, cukup deras. Semoga aja tenda nggak bocor, karena tadi bikinnya sedikit terburu-buru. Dan saya kebagian tidur bareng tas, sementara yang lain karena pada ngerokok jadi setenda berdua. Oke lah, semoga bisa tidur ya malam ini. Dah. Jam 2:30 pagi dan hujan belum juga berhenti. Aduh, pada pengen pipis.
Dadah. Gak nyangka banget dari hujan semalaman pagi-paginya langsung cantik sekali, Beb. Bisa dibilang Gunung Singa ini merupakan salah satu surga tersembunyi yang mungkin warga Jawa Barat banyak yang tahu, tapi di luar Jawa Barat masih sedikit orang yang tahu. Yang ditakutkan adalah ketika sebuah tempat menjadi viral, maka keasrian dari tempat tersebut sudah tidak bisa lagi dijaga. Maka itu jika kelak tempat ini jadi viral, semoga aja kawan-kawan tetap bisa meninggalkan kesan baik di Gunung Singa. Jangan lupa bawa kembali sampahmu turun. Jaga yang tadinya lestari di sini menjadi tetap lestari. Jangan jadi orang-orang karbitan yang datang terus nyampah. Ingat, yang kalian lakukan hari ini tuh berdampak ke anak cucu kita kelak. Jangan sampai anak cucu kita nggak bisa lagi menikmati tempat seindah ini cuma karena kelakuan, maaf, bobrok. Jadi tetap lestari. Mari kita jaga bersama-sama gunung yang cantik ini dan gunung yang cantik yang lainnya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk kembali ke alam.